Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih wa nashkuru ilallahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat melakukan semua amal perbuatan kita di dunia ini, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan tenang, dengan aman dan damai. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan juga kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'u lahu." Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang artinya jika telah meninggal dunia anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jikalau kita telah meninggalkan dunia ini, maka seluruh amal perbuatan kita akan terputus, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, yang mana jikalau amalan tersebut terputus, maka tidak akan ada yang bisa menolong kita nantinya. Lalu lanjutan sabda Rasulullah SAW tersebut, illa min salasin, kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang mana sedekah jariyah ini adalah suatu sedekah yang diniatkan dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk mengharapkan kebaikan untuk kita nantinya, yang mana dengan kesedekah ini walaupun kita telah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Contoh sedekah jariyah adalah seperti pembangunan masjid, yang mana di suatu kampung terdapat pembangunan masjid, maka marilah kita untuk pertama kali mengeluarkan uang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jikalau pembangunan masjid tersebut telah selesai dan masjid tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan ibadah nantinya, maka walaupun kita telah meninggal dunia, maka masjid tersebut terus digunakan oleh orang-orang, maka pahalanya tersebut terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia nantinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat merupakan suatu sumber atau merupakan investasi yang besar bagi kita semua, yang mana dengan ilmu tersebut dapat membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita pandai dalam membaca Al-Quran, kemudian kita ajarkan bacaan kita tersebut kepada orang yang belum bisa membacanya, lalu orang yang kita ajarkan tersebut menjadi bisa dan dia terus membaca Al-Quran dengan fasih dan mahir, maka selama tersebut kita akan terus mendapatkan pahalanya juga. Apalagi jikalau yang kita ajarkan itu mengajarkan kembali kepada orang yang dia ajarkan yang nantinya, maka pahala tersebut terus berlipat ganda kepada diri kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang terakhir atau yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Seorang anak yang saleh merupakan investasi yang sangat besar bagi orang tuanya. Walaupun orang tuanya telah meninggal dunia, jikalau anak tersebut terus dibekali oleh orang tuanya yang dulunya dengan ibadah atau amalan-amalan dengan agama yang kuat, maka anak tersebut selalu mendoakan orang tuanya. Walaupun orang tuanya telah meninggal dunia nantinya, dia akan berkata kepada Tuhannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihaniku semasa kecilnya. Maka bagi setiap orang tua pentinglah dalam mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, yang mana dengan anak yang soleh tersebut bisa menolong mereka ketika di akhirat nanti. Jikalau orang tuanya tidak mempunyai waktu untuk mendidiknya, bisa orang tuanya memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, yang mana di situ anaknya tersebut dididik agama dengan kuat. Maka jikalau orang tuanya telah meninggal, maka anak tersebut terus mendoakannya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, itu datangnya diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.